Saya biasa dipanggil Laut. Di alam gaib sana sebetulnya ada jenis benda pusaka apa saja sih? Menurut saya ada, tapi sangat susah untuk dijumpai. Ada yang datang. Oh begitu. mengganggu Oh pembicaraan saya. begitu ya. Ada yang membantu mengislamkan saya. Oh begitu. Masa itu dia golongan apa, manusia atau makhluk gaib? Golongan manusia. Katakanlah Akilau ya, umurnya sudah banyak ya, sudah banyak. Pertanyaannya begini, saat sekarang ini atau sebelum tadi dipanggil, Anda itu menempati sebuah benda atau wadah atau tidak? Untuk saat ini tidak. Oh, untuk saat ini tidak. Ya. Oke, saya akan melanjutkan dialog kita tentunya. Sepengetahuan Akilau ya, di alam gaib sana sebetulnya ada jenis benda pusaka apa saja sih? Kalau memang ada, kalau kiranya nggak ada ya bilang aja. Kalau benda pusaka dari alam nyata ke alam gaib itu sangat banyak bentuk-bentukannya. Ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada seperti keris, ada gaman, ada batu, ada trisula, pedang, tombak, dan masih banyak lainnya. Oh, itu benda pusaka yang ada di alam gaib, namun awal mulanya itu benda itu ada di alam kita bangsa manusia. Benar begitu ya sekali. Pertanyaan lanjutan begini, apakah ada jenis benda pusaka sepengetahuan Anda Akilau yang memang tidak berasal mula dari alam nyata, namun memang itu awal mulanya ada di alam gaib? Menurut Anda ada atau tidak? Menurut saya ada, tapi sangat susah untuk dijumpai. Oh begitu. Anda sendiri pernah berjumpa jenis benda pusaka yang memang asal mulanya asli dari alam gaib atau belum? Untuk saya sendiri belum pernah menjumpai. Belum pernah menjumpai ya. Benar sekali. Iya. Apakah memang sangat sulit Anda di alam gaib sana guna untuk menemukan atau melihat atau berjumpa dengan kata Anda tadi jenis benda pusaka yang memang asal muasalnya memang dari alam gaib sana? Sangat sulit atau bagaimana? Ya benar sekali. Untuk sekelas makhluk gaib saja sangat sulit untuk menjumpai, apalagi sekelas manusia. Begitu ya. Di alam gaib sana Anda pernah mendengar nggak jenis benda pusaka seperti apa sih namanya atau bentuknya yang memang asli asal muasal dari alam gaib? Mana tahu ada cerita atau berita yang beredar menjadi perbincangan di alam gaib sana. Itu saya belum pernah tahu. Belum pernah tahu ya. Dan tidak pernah tahu sama sekali apa nama jenis-jenis pusaka tersebut. Begitu. Iya. Begini, tadi di awal kan Anda setelah menyampaikan ada dua versi cara mengeluarkan benda pusaka. Ada yang dengan laku ataupun tirakat puasa, ada dengan cara yang dipaksa, begitu. Kadang-kadang begini pertanyaan saya, ada seseorang mengaku dan merasakan atau mengalami lebih tepatnya ya, tidak tirakat tertentu, tidak menarik paksa dengan metode ilmu tertentu, namun tahu-tahu benda pusaka itu datang ke seseorang. Itu kira-kira apa biasa penyebabnya? Ya, berarti benda pusaka tersebut, makhluk gaib yang mendiami benda pusaka tersebut menyukai manusia tersebut. Begitu ya. Jadi poinnya menurut Anda karena makhluk gaib yang menghuni benda pusaka itu menyukai si manusia ini, begitu ya. Dia menyukai manusia tersebut dan benda pusaka tersebut berkata
Sepertinya manusia tersebut mampu untuk merawat saya. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Anda tadi kan jenis golongan apa? Siluman macan. Sudah muslim kan? Sudah muslim. Sepengetahuan Anda, Akilau ya. Anda kan sempat menghuni ya katakanlah benda-benda pusaka seperti yang sudah disampaikan tadi di awal ya. Sepengetahuan Anda, jenis makhluk gaib seperti apa saja sih yang mengisi benda-benda pusaka yang telah Anda terangkan dari awal tadi? Ada banyak sekali. Jenis-jenis makhluk gaib itu ya biasanya banyak dari bangsa siluman yang mendiami ya benda-benda gaib tersebut. Iya. Benda-benda pusaka tersebut. Begitu ya. Sepengetahuan Anda itu, apakah ada jenis kategori makhluk gaib yang menghuni salah satu benda pusaka yang karakternya mungkin, mohon maaf, konotasi dalam pandangan Islam itu mungkin yang kategorinya jahat begitu? Ya, banyak sekali, sangat banyak. Begitu ya. Iya, ya. Sepengetahuan Anda mengatakan banyak. Itu standarnya atau alasannya apa Anda mengatakan banyak begitu? Seperti yang saya ketahui, banyak makhluk gaib yang jahat Ada apa hal Akilau? Sulit untuk cerita. Ada yang datang. Oh begitu. Oh saya. Begitu ya. Kira-kira bisa diatasi atau tidak sama Anda? Apa perlu dibantu untuk mengamankan? Gimana? Cukup nyaman? Iya, iya, iya. Baik, saya lanjut. Iya, silakan. Banyak makhluk gaib yang jahat mendiami benda pusaka. Mengapa saya tahu? Karena banyak digunakan untuk hal-hal yang jahat. Dan saya mengetahui itu. Biasanya benda pusaka tersebut dipakai untuk menyantet seseorang, ya mempelet seseorang untuk hal-hal yang tidak baik sama sekali. Begitu ya. Sedikit Akilau, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tadi Anda merasakan adanya makhluk gaib lain yang datang kemari agak ya katakanlah mungkin bertujuan mengganggu komunikasi kita. Dianya golongan apa sepengetahuan Anda? Golongan siluman ular. Siluman ular. Apakah Anda bisa mendeteksi dia jauh tempatnya atau dekat di sekitaran sini? Berasal dari tempat saya. Diami pusaka tombak. Oh begitu. Muslim atau tidak dia? Tidak. Sama sekali. Begitu ya. Anda cukup kenal sama dianya? Tidak. Sama sekali. Karena berbeda karakter begitu ya. Iya. Sekarang dianya kemana? Gitu biar anggota saya paham. Udah menjauh? Sudah mulai menjauh. Sudah mulai menjauh. Oke, kita lanjutkan lagi ngobrol. Akilau. Seperti itu ternyata ya, beraneka ragam hodam atau makhluk gaib yang menghuni benda pusaka ya. Memang di alam kami itu kan ya cerita yang kadang turun temurun, beberapa kejadian itu ya menurut logika kami bangsa manusia itu terkesan aneh begitu. Makanya sedikit kami ngajak dialog komunikasi dengan Anda yang memang kategorinya makhluk gaib dan tinggal di alam gaib sana begitu. Anda sudah muslim, kalau boleh tahu memang muslim dari lahir atau ada yang membantu mengislamkan dulunya? Ada yang membantu mengislamkan saya. Oh begitu. Masa itu dia golongan apa, manusia atau makhluk gaib? Golongan manusia, biasa dipanggil dengan Kiai. Begitu ya.
Waktu Anda dibantu dimuslimkan oleh beliau, manusia yang menurut panjenengan itu kiai lah katakanlah, masa itu Anda usia berapa kurang lebihnya teringat? Kurang lebih 800 tahun. Oh, 800 tahun. Iya, 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 iya. Alhamdulillah ya Anda sudah muslim. Ya kami pun insya Allah alhamdulillah muslim juga. Jadi kita sebetulnya bersaudara dalam naungan satu akidah. Kalaulah boleh saya tahu, Iya. saya berbicara dengan siapa? Oh begitu, saya bangsa manusia. Alhamdulillah asal saya atau kelahiran saya dari Pulau Jawa sana. Lebih tepatnya Jawa Tengah. Nama saya biasa dipanggil Iman. Begitu. Ingat kan namanya? Iman. Iya. Beliau yang kala itu memuslimkan Anda karena teringat dulu waktu Anda di usia 800 tahun, sekarang sudah ribuan tahun. Apakah beliau artinya telah wafat begitu? Sudah wafat lama sekali. Begitu ya. Artinya beliau dulu waktu memuslimkan Anda itu, beliaunya sanggup berkomunikasi dengan Anda begitu, Akil. Iya. Benar sekali. Beliau wafat pada usia 98 tahun 12 hari, meninggal pada saat selesai sholat subuh. Oh begitu. Iya. Masih ingat betul berarti Anda ya, Kilau. Ya. Anda merasa bersyukur bisa bertemu beliau dan bisa mengikuti ajaran agama Islam? Benar sekali. Begitu ya. Karena beliau yang merawat saya dari yang tidak punya tujuan apa-apa sampai memiliki tujuan kepada yang esa. Begitu ya. Jadi Anda menemukan tujuan dan arah hidup begitu ya. Ya alhamdulillah, ikut bersyukur, ikut senang Anda menemukan jalan yang terang tentunya ya. Walaupun dari bangsa makhluk gaib. Walaupun tadi Anda mengatakan siluman macan karena Anda itu muslim ya, kalau saya lebih cenderung berpendapat kategori Anda jin muslim begitu. Iya. Dulu seingat Anda masa itu waktu beliaunya si manusia yang mengislamkan Anda itu apakah ada kawan Anda yang lain yang ikut memeluk agama Islam perantara beliau? Tidak ada. Oh tidak ada. Pada saat itu saya sendiri. Oh begitu. Ya. Atau mungkin ada juga yang lain namun masa itu Anda tidak kenal sama yang bersangkutan mungkin. Bisa jadi. Oke. Iya. Itu tadi siluman ular yang menghuni pusaka yang menurut Anda karakter siluman ular ini jahat. Dia sudah tua atau bagaimana? Lebih tua daripada saya. Oh begitu. Kalau bisa digambarkan itu Akilamu biar anggota saya paham sebesar apa ular ini. Kalau bisa diceritakan begitu. Kalau panjangnya sudah pasti panjang. Kalau besarnya kurang lebih seperti pohon kelapa yang ada di depan saya. Oh begitu. Sebesar pohon kelapa begitu ya. Iya. Ya oke lah, yang bersangkutan ya berbeda dengan Anda ya begini. Syukuri kebaikan yang bisa didapat, pencerahan yang bisa diketemukan. Semoga ke depan iman kita semua makin meningkat begitu. Iya, salam kenal, salam jumpa dengan kami di sini, manusia yang kategorinya ya umurnya belum seberapa Kilau. Ya, mudah-mudahan ada hikmah bila mana ke depan kami ketemu ngobrol balik, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Iya, sekarang makasih matur suwun atas hadirnya di sini dan berkenan guna untuk dialog. Sekarang panjenengan boleh kembali ke tempat Anda biar dibantu anggota saya. Baik. Iya. Terima kasih. Di penghujung dari saya tentunya selaku sesama muslim tak lupa mendoakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keluar kembali ke tempat.
kita bantu arahkan. Semua dipulihkan, dibantu. Oke, alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi telah usai. Itulah tadi dialog obrolan kami terkait penggalian seputaran benda pusaka yang konon kabarnya itu menurut cerita-cerita yang ada itu ada di alam gaib, sahabat. Jadi harapan saya seperti di awal yang telah saya sampaikan, ambil saja sisi hikmah benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Namun kita pun harus mampu menemukan titik intinya, sahabat, ya. Karena menurut pengakuan makhluk gaib tadi, tidak semualah makhluk gaib yang menghuni benda pusaka itu positif. Artinya ya, kalau harapan ataupun ajakan saya, ya biarkanlah benda pusaka itu punya kehidupan masing-masing. Kalaulah memang kadang-kadang ada benda pusaka yang muncul ke alam kita, ya mungkin hanya sebatas guna untuk melengkapi kehidupan ini. Kalau saya pribadi memang tipikal bukanlah seseorang yang hobi guna untuk mengumpulin atau ngoleksilah benda-benda pusaka. Karena menurut saya pusaka yang tiada terkira, tiada tandingannya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun tadi Akilau cerita dia saat mengisi benda pusaka dipakai oleh bangsa manusia, dia kadang sesekali tadi cerita mengaku berusaha guna untuk seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Namun intinya kalau menurut saya ya mungkin saja. Namun yakinlah sahabatku semua ya, kekuatan yang tak ada bandingnya, baik yang di bumi ataupun yang ada di langit ataupun yang ada di antara bumi dan langit, itu adalah hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita selaku umat Islam yang terus mencoba guna untuk menaati dan meningkatkan iman Islam kita semua, tetaplah kita harus tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita semua tidak rawan terjerumus sampai menduakannya. Itu sedikit kesimpulan dari saya, sahabat. Namun sebelum itu saya akan ngajak ngobrol dulu sedikit dengan mediator dan anggota kita di sini. Gimana Bang Faiz kondisi badan? Udah lumayan. Agak mendingan. Udah agak mendingan. Sedikit pertanyaan gini Bang Faiz. Ini kan kita ngobrol tadi dengan makhluk gaib yang umurnya mengaku sudah kurang lebih 2000 tahun ya Bang. Ya, 2000-an tahun. Apa beda dirasa di badan saat Bang Faiz kemasukan contoh macam Sisri, Koapo ataupun Alek sama makhluk yang ini tadi Bang Faiz? Tadi yang Faiz rasakan Gus, dia hawanya dingin, tapi lebih ke sepi sunyi gitu Gus. Begitu ya? Nggak kayak seperti biasa kayak Alex, Sisri atau yang lain-lain. Iya. Hawanya sama dingin tapi lebih dingin ini tadi. Begitu. Nah cuman pembawaannya lebih ceria gitu ya Gus ya, kalau Gitu. Sisri dengan Alex. Karena posisi Sisri, si Alek ataupun Koapo itu memang bangsa yang humoris. Kalau ini nampaknya tadi agak tipikal yang serius. Namun sedikit yang perlu saya pertanyakan ulang guna untuk supaya tidak penasaran sahabat-sahabat kita semua dimanapun berada. Gini Bang Faiz, terasa cukup menguras energi ataupun capeknya berbeda begitu? Iya,
lumayan ini agak menguras tapi nggak terlalu capek kali. Begitu ya. Iya, betul. Oh iya. Nggak seperti Alex sama si Sri. Iyalah, ya Beda mudah-mudahan setelah ini cepat pulih kondisi Iya. badan, ya bisa istirahat dulu di sana. Nah, jadi begitu sahabatku semua ya, sedikit dialog saya bareng Pak Is, mediator kita pasca mediumisasi dengan salah satu khodam yang mengaku pernah menghuni benda pusaka di zamannya, kalau nggak salah tadi, kerajaan Majapahit ya. Iya, sudah cukup tua memang, udah 2000 tahun ya. Pada intinya Bang Akmal, ya kita sikapi dengan kedewasaan saja. Mudah-mudahan semua tetap baik-baik saja. Mediator kita pun aman. Penggalian informasi sedikit banyaknya ada poin benang merah yang bisa kita petik tentunya. Dia sendiri pun mencoba menasehati, kalaupun mengamalkan sesuatu terkait kepingin memunculkan benda pusaka, janganlah yang menyalahi aturan syariat. Begitu. Menurut abang sendiri, selaku beberapa kali yang cukup rutin dan eksis komunikasi dengan mediator, apa perasaan perbedaannya dengan mediumisasi yang lain kalau dibandingkan pada kesempatan kala ini? Kalau mediumisasi yang lain kan seperti Alex, seperti Koapo, itu kan hanya candaan sih, Gus. Begitu ya. Nah, kalau berbicara dengan mediator atau makhluk gaib yang memasuki mediator kala ini, Gus, ini kan memang pernah kita dengar sih di dunia klinik gitu. Begitu ya. Jadi bagaimana itu khodam, benda-benda apa yang mengisi khodam dan jenis-jenis apa saja, kan ada bermacam-macam itu, Gus, yang katanya tahan ini tahan itu, kan ada kan, Gus, kabarnya begitu. kabarnya kan seperti itu. Iya. Nah, jadi di sini juga menambah wawasan kita gitu. Iyalah. Jadi begitu sahabatku semua ya, buat panjenengan yang request atau berharap atau penasaran katakanlah, minta diangkat tema penelusuran terkait apakah betul sih di alam gaib sana itu ada benda-benda pusaka atau banyak jenis-jenis benda pusaka. Ya seperti itulah hasil tadi sedikit interogasinya atau penggalian informasinya. Jadi bila mana menurut panjenengan kok penggaliannya kurang dalam, nanti bisa di lain kesempatan kita dalami lebih lanjut, mungkin dengan oknum makhluk gaib yang berbeda. Seperti itu, karena memang ya makhluk gaib itu sangat banyak, jenisnya, ragamnya, wataknya, tabiatnya, karakternya, dan juga mungkin bentuk sosoknya. Itu sahabatku semua ya. Jadi semoga panjenengan semua bisa menikmati, anggap saja proses mediumisasi yang ada di kami ini anggap aja hiburan. Namun harapan kami hiburan yang ada sisi gimana ya? Ya mungkin ya poin-poin yang bisa diambil sisi hikmahnya. Karena kami bukanlah siapa-siapa sahabat. Perkara mediumisasi kami memang ya apa adanya, kami mediumisasi. Namun saya tetap berpesan dan mengingatkan intinya lah ya. Mediumisasi itu tidaklah mewakili kebenaran secara original. Pendapat makhluk gaib boleh berbeda, sama seperti pendapat kita bangsa manusia. Kadang boleh berbeda. Namun yang terpenting kita harus mampu saling menghargai, menjunjung tinggi perbedaan yang ada. Toh kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah selayaknya harus mampu mendewasakan diri kita bahwasanya ya makhluk tiadalah yang sempurna. Seperti itu yang perlu saya sampaikan di penghujung dari saya selaku Al-Fakir. Tak lupa juga, tak bosan, tak perlu segan, sungkan ataupun malu bila mana ada tutur sapa, bahasa mungkin perilaku dari kami beserta kru semua di sini ada yang kurang berkenan menurut panjenengan lahir dan batin, saya ikrar bil lisan, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung tentunya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.
Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.